hormati Wakil Direktur, Mas Rohedi, teman-teman pengurus, ada Mbak Karina, ada Mas Hakim, Ajis dan Uma, serta teman-teman peneliti yang sempat hadir di pagi hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah lanjutan dari serawung demokrasi, lanjutan dari diskusi online kita yang kelima. Ini adalah acara yang kedua di tahun 2025 ini. Tiga kali diskusi online sudah kita selenggarakan di tahun 2024 yang lalu. Kita menghadirkan tiga orang narasumber seharusnya ada Profesor Nikmatul Huda, ada Bang Deddy Siprus dari DPR RI, ada Mbak Bibip atau Mbak Bibitri Susanti dari Fakultas Hukum STIH Jentera. Tapi kebetulan sekali semalam Bang Deddy mengabari bahwa ada surat yang sangat mendadak yang tidak bisa beliau Pak kesampingkan. Jadi dengan permohonan maaf hari ini kegiatan kita tidak dihadiri oleh perwakilan dari DPR RI. Sebetulnya sangat disayangkan karena kita pengen tahu di internal sebetulnya politiknya bagaimana gitu ya. Apakah surat itu sudah menjadi pembicaraan di internal atau sebetulnya di eksternal sama sekali sama-sama menahan diri untuk tidak membicarakan itu. Nah, tapi dengan hadirnya Prof. Nikma dan Mbak Bibi, tentu substansi dari kegiatan kita sebagai bahan wahana dari PSAD untuk memberikan literasi kepada publik tidak akan berkurang. Bapak Ibu semua, sebelum acara kita mulai, saya persilakan kepada Mas Ading, eh, Direktur PSAD UII untuk memberikan pengantar dan sambutan terlebih dahulu. Silakan, Mas Ading. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam merdeka, eh, salam demokrasi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini saya disclaimer, mohon izin tidak bisa mengaktifkan kamera karena jaringan kurang begitu baik. Eh, Kebetulan saya sedang tidak di Indonesia pada pagi atau siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya atas nama PSAD, khususnya kepada dua tokoh kita pagi hari ini, Prof. Nikmah, kemudian Mbak Bivitri atau Bibit, kami sangat berbahagia bisa meluangkan waktu, bisa mengisi acara Serawung Demokrasi. Nah, dari awal Serawung Demokrasi ini memang menjadi semacam ruang kolektif ya untuk merefleksikan dengan pendekatan yang tidak hanya akademik murni, tapi ada nuansa aktivisme ya, karena Serawung istilahnya itu ruang untuk saling udar gagasan sekaligus juga eh, apa ya membangun satu komitmen. Kita hari ini menghadapi satu istilahnya problem yang berlapis antara bagaimana ekspresi kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik di dalam perguruan tinggi itu banyak sekali tekanan di satu sisi, di sisi lain kita punya kebutuhan-kebutuhan bagaimana isu-isu eksternal di luar kampus itu justru harus menjadi bagian dari university konsen dari universitas. Nah, dalam dinamika ini, Pusat Studi Agama dan Demokrasi itu diimajinasikan untuk mengambil posisi. Nah, berkaitan dengan topik ini sendiri, ini memang tampaknya punya istilahnya interlocking antara apa yang terjadi di tahun lalu, ya 2024 ketika Pilpres, jika kita banyak sekali menghadapi satu situasi yang anomali atau bahkan pelanggaran-pelanggaran kalau dalam demokrasi itu tidak hanya prosedurnya tapi etik ya. Bagaimana sebetulnya ada upaya-upaya untuk menekan partai politik di satu sisi penekanan terhadap masyarakat sipil sudah pasti dan juga upaya untuk menghakangi lembaga-lembaga hukum sehingga kita kemudian menyaksikan bahwa
keterpilihan Prabowo dan Gibran itu memiliki banyak cacat dan rupanya keberanian-keberanian untuk melakukan evaluasi, melakukan kontrol sekaligus menyampaikan aspirasi ini tidak mudah ya dikelola. Namun demikian, belakangan kita melihat ada upaya-upaya kecil, eh, terlepas ini juga mengandung kontroversi, misalnya soal gugatan terhadap ijazah Pak Jokowi. Kemudian dalam hal ini yang kita diskusikan adalah suara-suara untuk impeachment. Ini sebenarnya bagian dari semangat besar tadi, terlepas segala kontroversinya. Nah, dalam kerangka inilah kita ingin mendapatkan pencerahan di satu sisi nanti dari sisi hukum tata negara bagaimana memahami ini. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini dikelola bukan semata sebagai political contestation antar kelompok A dan B, tetapi ini tadi merawat etik, merawat prosedur dan merawat tata kelola election kita sebagai ruang untuk regenerasi kepemimpinan. Di sisi lain nanti dari Mbak Bibit kita ingin menyimak ya, mendapat pencerahan bagaimana memahami ini semua dalam kerangka gerakan sosial, social movement untuk merawat demokrasi yang sakit itu ya. Nah, kita sangat senang ini juga forum diikuti banyak orang. Mudah-mudahan nanti apa namanya ini berkontribusi bukan hanya bagi yang disebut sering sebagai hanya semata-mata ini gimmick politik, bukan bukan hanya sampai di situ ya, karena kalau begitu yang terjadi tentu tidak produktif bagi deepening demokrasi. Tapi kita harapkan ini nanti karena direkam, lalu kita harapkan juga ditulis ulang menjadi buku nantinya. Ini berkontribusi bagi upaya-upaya yang lebih produktif dalam dalam kita merawat ingatan tentang tahun lalu yang begitu terjadi pencederaan demokrasi di satu sisi dan ke depan kita ingin bahwa ini mengalami perbaikan-perbaikan. Saya kira itu saja dari saya. Saya berterima kasih atas pengorganisasian acara ini, Mas Despan, Uma Aziz, staf kami di PSAD, juga yang hadir hari ini di Zoom ada para pengurus PSAD, Mas Ruhedi, Mas Hakim, Mbak Karina, dan teman-teman yang lain. Selamat berdiskusi dan mari kita simak sepenuhnya paparan dari dua narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ading, semoga lancar aktivitas di Jerman ya. Em, Ibu Bapak semua, kita mulai diskusi kita. Tadi Prof. Nima, Mbak Bibi bilang dia minta untuk bicara yang kedua karena sekarang sedang mendampingi mahasiswa untuk mengunjungi Mahkamah Konstitusi ya. Nah, saya berikan sedikit pengantar, Bapak Ibu dan teman-teman. Beberapa bulan yang lalu, eh, wacana impeachment kan sebetulnya sudah pernah muncul ya. Surat itu atau isu itu dimunculkan oleh orang yang sama, forum yang sama, forum TNI atau Purna TNI, tetapi tidak mendapatkan respon yang cukup baik. Waktu itu bahkan juga dikirimkan kepada Presiden Prabowo, tetapi tidak direspon dengan cukup baik, meskipun menjadi diskusi yang cukup hangat juga di publik. Nah, kemudian awal bulan Juni yang lalu, surat yang sama dengan isi dan substansi yang lebih lengkap dikirimkan kepada DPR. Jadi tidak lagi ke eksekutif, tetapi dikirimkan kepada DPR. Nah, ini yang kemudian memancing diskusi publik kembali. Karena banyak ahli misalnya Prof. Jimli, Prof. Mahfud, dan banyak tokoh-tokoh yang lain menganggap bahwa surat itu sudah tepat ditujukan kepada DPR. Karena DPR lah yang memiliki kewenangan menurut konstitusi untuk menindaklanjuti, untuk memproses sebagai bagian dari fungsi pengawasannya. Nah, bahkan surat itu juga mendapatkan respon ya dari presiden, dari mantan presiden
Jokowi, kita mendengar ada beberapa gerakan politik yang dilakukan karena ada dugaan yang cukup serius bahwa DPR akan menindaklanjuti surat itu. Bapak Ibu semua memang sekarang bolanya atau bola liarnya ada di DPR ya. Kita tidak tahu bagaimana kekuatan politiknya di internal. Meskipun sebetulnya tentu afirmasi dari Presiden Prabowo adalah kuncinya. Jadi sepanjang Prabowo sudah merestui itu, maka sepertinya gerakan koalisi di DPR RI dapat menindaklanjutinya. Nah, kegiatan kita hari ini Bapak Ibu akan berangkat dari situ. Kita akan coba membicarakan simpang siur yang saat ini terjadi di masyarakat ya. Misalnya ada yang beranggapan bahwa tidak mungkin kita memberhentikan wakil presiden kalau tidak bersama dengan presidennya. Meskipun pasal 6 misalnya bicara tentang presiden dan atau wakil presiden, tapi pasal 8 konstitusi kita hanya bicara tentang presidennya saja, tidak bicara tentang wakil presidennya. Juga ada eh, ada informasi yang berkembang bahwa tidak mungkin kita dapat memberhentikan wakil presiden tanpa terlebih dahulu ada putusan dari pengadilan. Ada aduan ke kepolisian, diproses di kejaksaan, dan diputus oleh pengadilan. Putusan itulah yang akan menjadi dasar untuk mengajukan atau melanjutkan impeachment terhadap presiden dan atau wakil presiden. Nah, termasuk misalnya tentang bagaimana hukum acara ya, Bapak Ibu, hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi, tatip yang ada di DPR, tatip yang ada di MPR untuk memberhentikan atau memproses impeachment presiden dan atau wakil presiden. Kita sudah mengundang Prof. Nikma yang akan bicara pertama. Kita mengharapkan mendapatkan penerangan sebetulnya secara konstitusional apakah syarat-syarat yang diajukan oleh uh, Purna itu sudah memenuhi sebagaimana yang disyaratkan oleh konstitusi kita. Termasuk juga kita ingin mendapatkan informasi karena Prof. Nikma pasti tahu sebetulnya itu gerakan apa, Bu? Apakah benar dan serius ya sebagai gerakan untuk memberhentikan atau sebetulnya ada agenda lain juga yang ingin dicapai dari proses itu. Waktu dan tempat kami persilakan Prof. Nima. Ya, makasih Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PSAD Mas Prof. Ading, Prof. Haidi, Mas Hakim, Mbak Karina, dan semua pasukannya PSAD, dan teman-teman yang bergabung di acara ini. Ada dari perwakilan MK itu, gitu ya. Mas Abdul Basit ada di situ. Kemudian em, pertama saya komentar tentang judul ya. Saya kemarin bicara sama Mas Deswan tuh, wah, judulnya kok ngeri nih gitu ya. Eh, tapi sebenarnya itu materi hukum tata negara banget gitu ya. Jadi nggak perlu takut membahas kayak gini gitu. Tapi karena kebanyakan orang nggak tahu dan kadang maju tentang membela yang bayar, nah itu yang susah gitu ya. Dia belum pernah mengikuti acaranya tapi sudah menolak lebih dulu gitu. Oke, baik. Saya nggak tahu persisnya karena saya belum baca suratnya, saya hanya beberapa saja membaca dari apa media ya. Sebenarnya yang diajukan permohonannya oleh apa mantan-mantan TNI ini, gitu, ya, jenderal-jenderal ini mintanya impeachment atau Pak Makzulan, gitu ya. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau langsung pemakzulan kan nggak ada, gitu ya. Maka karena harus didahului dengan impeachment. Kalau dulu sebelum amandemen itu eh, bisa langsung pemakzulan karena memang dulu hanya pakai GBHN gitu ya, melanggar haluan negara. Nah, kalau sekarang setelah amandemen itu eh, mekanisme melalui dua tahap. Diajukan impeachment dulu, dakwaan politik dulu oleh parlemen ke MK, diperiksa oleh MK, dikembalikan jawaban MK apa, kemudian nanti oleh DPR kalau ternyata benar oleh DPR baru dibawa ke MPR untuk konteks pemakzulannya. Nah, ini kalau mungkin lebih tepatnya minta supaya diimpeach lah, katakanlah begitu. Saya melihat surat yang dikirimkan oleh eh, masyarakat dalam hal ini diwakili oleh beberapa jenderal itu eh, nggak apa-apa, itu kan aspirasi gitu, aspirasi masyarakat.
yang yang dibawa ke DPR memang ruangnya ada di situ. Dibawa ke presiden kan nggak etis kalau presiden kemudian menanggapi saya setuju gitu ya. Karena apa? Karena mau dipasangkan dulu gitu. Dan logistik yang digunakan untuk berkolaborasi berdua itu luar biasa loh. 497 triliun itu APBN gitu ya. Mas terus setelah terpilih berdua kemudian yang satu menyetujui untuk temannya ini untuk disingkirkan, itu memang tidak etis menurut saya begitu. Nah, yang lebih kan memang bermainnya lewat DPR. Nah, apakah nanti DPR eh, mengolahnya seperti apa ya? Ya itu udah bolanya ada di DPR. Nah, hukum tata negara itu membuat batasan-batasan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Saya mohon izin share screen. Saya diminta untuk membahas prasyarat konstitusionalnya ya, pemakzulan wakil presiden. Nah, ini mungkin eh, jauhnya itu nanti sana mungkin gitu ya. Tapi menurut saya ini agak susah ini prosesnya panjang sekali. Impeachment itu adalah prosedur di mana seorang pejabat publik yang dipilih itu didakwa melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian impeachment tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian. Artinya kalau diimpeach itu tidak jatuh gitu ya. Tergantung permainannya nanti seperti apa kan gitu. Impeachment lebih tepat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang mendakwa dapat diparalelkan dengan pengertian dakwaan dalam hukum pidana. Lembaga impeachment hanyalah sarana saja untuk memungkinkan dilakukannya pemberhentian terhadap pejabat publik, tetapi hasilnya tergantung proses pembuktian hukum dan proses politik. Nah, nanti kita lihat di ketentuan Undang-Undang dasarnya itu mana letak posisi hukum dan di mana letak posisi politiknya yang menentukan kemungkinan dilakukan atau tidaknya pemberhentian itu. Gitu. Impeachment adalah pengawal legislatif yang luar biasa, extraordinary legislative check, baik terhadap eksekutif maupun yudikatif. Ini pengertian secara umumnya. Impeachment adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatannya dan kemungkinan larangan untuk memegang satu jabatan, bukan hukuman pidana atau penggunaan ganti kerugian perdata. Proses impeachment bukan hanya mengenai penggantian seorang pemimpin yang sedang menurun kredibilitasnya dalam satu pendapat atau yang partainya sedang tersangkut hukuman, dan ketidakpercayaan yang permanen dari suatu jabatan publik kepada seseorang untuk melakukan kesalahan berat terhadap negara. Kemudian bagaimana kemudian dikonstruksi di dalam Undang-Undang Dasar, gitu ya. Nah, sebelum masuk sana, saya hanya membaca apakah benar ini isinya, gitu ya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR untuk memakzulkan Wakil Presiden dengan mendasarkan ada 4 pelanggaran serius oleh Wapres. Pertama, cacat konstitusional dalam pencalonannya. Nah, ini satu persoalan tersendiri. Kan sudah ada putusan MK, sifatnya final mengikat. Mau nggak mau ya itu, gitu kan. Itu sudah selesai di situ itu, gitu. Dan proses yang cacat itu yang memproses sudah dihukum gitu. Ketua MK-nya diturunkan dari jabatan ketua MK menjadi hakim konstitusi biasa. Kemudian hakim-hakim yang lain yang mendiamkan proses cacat itu juga sudah terkena teguran gitu ya dari MK-MK gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau ya inilah resikonya gitu ya. Kemudian MK ikut bermain politik gitu kan. Nah, sehingga putusannya menjadi tidak clear di situ karena semuanya serba apa diproses dengan cara yang melanggar etika gitu ya. Kemudian yang kedua ketidakpercayaan moral dan intelektual. Nah, ini yang susah gitu ya. Bagaimana cara buktikannya gitu ya? Karena kan itu harusnya ketika dulu mau mencalonkan gitu kan. Terus KPU mengambil sikap di situ gitu kan bahwa ini ditelusuri nggak ijazah dia itu apa gitu kan. Benarkah memenuhi syarat dalam bukan sekedar umur ya. Kemudian dari sisi moral gitu. Apa yang sering apa ya di didorong diinfokan oleh Mas Roy Suryo mungkin eh, itu harusnya tidak bisa menjadi calon waktu itu kan gitu ya. Nah, tapi ini kan sudah terlanjur masuk di arena ini gitu. Nah, nggak tahu saya bagaimana caranya nanti DPR memainkan isu ini. Kemudian rekam jejak digital, nah ini apalagi ini gitu ya. Ini em,
sebenarnya KPU-nya lah gitu ya. KPU yang bermasalah menurut saya gitu ya. Dan terbukti kan akhirnya ketua KPU oleh DKPP kemudian diberhentikan dengan tidak hormat gitu ya. Karena juga aktivitas yang dilakukan oleh ketua KPU itu adalah eh, apa sangat menjijikkan gitu ya. Nah, yang keempat dugaan korupsi yang melibatkan keluarga dekat sudah dilaporkan ke KPK. Nah, kalau keluarga dia bisa kena enggak? Nah, itu nanti juga proses yang panjang ini kan harus di arena KPK. Kira-kira persoalan ini akan selesai berapa tahun yang akan datang, gitu kan? Terus kalau misalnya di kejaksaan, kejaksaannya mau sekarang KPK sedang ini ya, sedang mati suri atau memang benar-benar mati gitu ya. Yang lebih bagus sekarang kayaknya kejaksaan. Nah, kejaksaan mau nggak menindaklanjuti yang seperti ini gitu eh, ini juga kayaknya proses yang masih panjang gitu ya untuk sampai P21 terus kemudian nanti di pengadilan hakim ada di posisi yang seperti apa. Eh, Kemudian masih misalnya banding banding kasasi masih panjang sekali ini gitu ya. Nggak bisa seperti zaman masih undang-undang dasarnya sebelum diamandemen. Itu Gus Dur malam itu mengeluarkan maklumat presiden gitu ya, paginya jatuh gitu. Nah, yang sekarang ini sudah harus menggunakan peranata konstitusi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat impeachment di dalam undang-undang dasar di pasal 7 presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, jadi bukan karena ketidaksukaan gitu ya, tapi harus pelanggaran hukum apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Nah, atau perbuatan tercela. Nah, kayaknya itu bisa masuk itu gitu ya, perbuatan tercela tadi. Apalagi kata Mas Roy Suryo, 4 akun apa judi online-nya gitu ya. Itu masih aktif katanya gitu ya. Memantau lah kata mungkin gitu ya. Maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pres dan atau wapres. Nah, ini mau ditelusuri menggunakan eh, titik yang mana dulu yang mungkin tidak bisa empat-empatnya ya mana yang memungkinkan bisa gitu kan kalau mau gitu ya tapi kalau enggak ya udah selesai gitu ya prosedur pemberhentiannya pres atau wapres dalam masa jabatannya yaitu di pasal 7B ayat 1 dikatakan usul pemberhentian pres dan atau wapres berarti tidak harus dua gitu kan dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa pres dan atau wapres melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa pres wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai pres dan atau wapres. Pasal 7B ayat 2, pendapat DPR bahwa pres atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana tadi disebutkan dan tidak lagi memenuhi syarat tadi, adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Nah, jadi surat dari masyarakat tadi itu yang dimasukkan ke DPR itu eh, harus dikaji itu, jangan diabaikan gitu ya. Terus kira-kira memungkinkan nggak fungsi pengawasan dijalankan? Nah, dengan katakanlah empat isu tadi itu, bagaimana kemudian DPR bergerak gitu ya untuk menindaklanjuti, mendalami gitu ya. Kira-kira memungkin apakah benar itu atau hanya apa ya sekedar katakanlah ya nggak suka aja gitu ya maka dicari apa alasannya supaya bisa menghentikan langkah yang satu ini gitu ya. Nah, kemudian di ayat 3-nya, pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Nah, sekarang hitung-hitungan kalau begitu. 2/3 itu berarti butuh berapa partai itu, kursinya berapa partai, gitu ya. Sudah ada yang menghitung PDI kalau sendirian nggak bisa, gitu kan. Dia harus bergabung dengan partai lain, gitu. Nah, partai lainnya bergabung dengan koalisi Kim plus plus, gitu kan. Nah, kira-kira kalau sekarang mungkin sudah tidak lagi ke sana, gitu ya. Kira-kira apakah partai lain misalnya Nasdem apakah bersedia juga apakah dan seterusnya ini nggak bukan sekedar kursi gitu ya
tetapi hitungan politik yang harus detail karena nanti image masyarakat juga akan ada di situ, kemudian apa publik akan menilai sebenarnya eh, dia di sana mewakili siapa gitu kan. Nah, ini ranahnya mereka lah. Mungkin kalau tadi Pak Dedi hadir itu menarik sekali gitu ya karena memang beliau ada di sana gitu ya. Nah, kemudian di 7B ayat 4 dan 5 Mahkamah wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah. Apabila Mahkamah memutus bahwa Pres atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Pres atau Wapres kepada MPR. Jadi ini MK-nya punya waktu sampai 90 hari gitu ya. Kemudian kalau MK-nya mengatakan terbukti atau katakanlah sama pendapatnya dengan dugaan DPR tadi gitu ya, maka putusan dari MK ini diberikan kepada DPR untuk diteruskan. Nah, di sini posisi MK putusannya tidak final mengikat. Dia hanya sekedar memberi jawaban atas dakwaan politiknya DPR tadi. Kemudian MPR wajib di ayat 6 dan 7, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Pres atau Wapres harus diambil dalam rapat paripurna MPR. Nah, ini quorumnya lagi gitu ya. Tadi quorum di DPR, sekarang quorum di MPR berarti DPD menjadi penting di situ gitu kan. Yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Nah, DPD itu sepertiga dari DPR, gitu ya. Kalau DPD semuanya oke, itu sudah menambah berapa di situ itu, gitu ya. Setelah Pres atau Wapres, nah ini persoalannya terus di sini nih. Setelah Pres atau Wapres dan atau Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Nah, jadi bukan ketika di MK Pres, Wapres, Pres atau Wapres ini dimintai atau diberi kesempatan untuk menjelaskan, tetapi diputus dulu di MK, baru di forum MPR ini mereka atau salah satu di antara yang kalau katakanlah dalam konteks ini adalah Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Jadi masih panjang sekali jalannya gitu ya untuk sampai pada putusan MPR dimakzulkannya gitu ya. Nah, kemudian saya kalau menurut tata tertib MPR, mekanisme pemberhentian Pres Wapres itu pertama MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Pres atau Wapres pada masa jabatannya paling lambat 30 hari. Usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan MK bahwa Pres atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau pendapat bahwa Pres atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat. Nah, di MK tadi itu kan hakim 9 orang itu manusia loh, gitu, bukan malaikat, gitu kan. Nah, kira-kira nanti ada di posisi seperti apa ini permainan di MK-nya, gitu ya? Apakah eh, negarawan, gitu kan? Apakah juga ikut bermain politik seperti kemarin, gitu ya, buat putusan itu, gitu ya? Padahal syaratnya kan negarawan, gitu kan? Nah, kemudian di MK harus memeriksa misalnya, gitu ya, perbuatan tercela, korupsi, yang tadi ya di surat tadi itu gitu ya. Itu pakemnya pakem pidana gitu kan. Nah, kira-kira untuk membuktikan ke situ itu apakah juga harus menunggu pemeriksaan di lembaga kepolisian, masuk ke kejaksaan, masuk naik ke pengadilan. Jadi DPR nanti hanya menerima hasil dari lembaga penegak hukum yang dilampirkan gitu ya, dibawa ke MK dilampirkan karena kan paripurna DPR itu harus apa untuk dibawa ke MK kan juga harus dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, yang ketiga, MPR mengundang Pres atau Wapres untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya. Kemudian apabila Pres atau Wapres tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil putusan terhadap usulan ini. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Pres atau Wapres harus diambil dalam
sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Seperti tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang kalau mau dilihat seandainya gitu ya, wakil presidennya di sini kan ada istilah kata-kata diberhentikan ya di ayat satunya. Dalam hal terjadi kosongan wapres, misalnya tadi itu kemudian disetujui proses itu, maka selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru gitu ya dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kemudian pertanyaannya, tepatkah MK yang menyidangkan dakwaan politik ini? Undang-undang dasarnya memang begitu. Nah, materi impeachment dalam Undang-Undang Dasar itu tadi sudah kita sampaikan, eh, 7B tadi melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, seterusnya. Sementara persyaratan untuk menjadi hakim itu ahlinya ahli tata negara, ahli konstitusi. Nah, ada nggak keahlian di bidang pidana? Atau ya sudah, kan itu hanya lampiran gitu ya. Kasusnya itu akan diperiksa oleh penegak hukum. Itu yang kemudian putusannya nanti dilampirkan oleh DPR. Jadi MK nggak perlu melihat lagi gitu, nggak perlu mengulik lagi apakah benar ini cara sidangnya sudah benar di tingkat pengadilan di luar MK gitu. Nah itu juga masih panjang lagi di situ persoalannya. Nah kalau kita lihat di PMK 21/2009 tentang pedoman beracaranya dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh pres atau wapres, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, tempat pelanggaran hukum yang dilakukan pres atau wapres. Dan harus dilampiri alat bukti apa? Risalah dan atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR. Bahwa pendapat DPR itu didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 gitu ya. Yang kemudian eh, diputus sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir gitu kan. Nah, kemudian dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkaitan langsung dengan materi permohonan. Juga risalah dan atau berita acara rapat DPR. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran pres wapres tadi. Alat-alat bukti yang mendukung pendapat DPR dapat berupa surat, tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak-pihak petunjuk, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Jadi suratnya dari masyarakat tadi dilampirkan. Tetapi kalau kasusnya kan harus sampai putusan yang sudah inkrah gitu. Kalau sedang berproses nggak bisa, apalagi yang tidak diproses gitu kan. Nah, kemudian eh, keputusan MPR sehubungan dengan usul pemakzulan pres atau wapres itu sebenarnya bukan putusan pengadilan atau justisial, tetapi keputusan politik beslessing. Pemeriksaan dalam rapat paripurna MPR terhadap pres atau wapres bukan persidangan peradilan atau persidangan justisial, tetapi merupakan forum politik ketatanegaraan. Pemeriksaan atas usul pemakzulan pres atau wapres bukan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman di MPR-nya ya, karena MK kan hanya menjawab suratnya DPR, gitu kan? Manakala rapat paripurna MPR kelak memakzulkan pres atau wapres, maka keputusannya sebatas removal from the office, yakni memakzulkannya dari jabatan itu, gitu. Nah, keputusan MPR tidak memuat sanksi pidana dan semacamnya. Nah, ini yang prosesnya ya, artinya regulasinya itu seperti itu gitu ya. Keputusan MPR kelak bisa saja tidak memakzulkan pres atau wapres walaupun sebelumnya MK telah memutus hal terbuktinya pendapat DPR. Manakala rapat paripurna MPR menerima baik penjelasan pres atau wapres sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 7B ayat 7 tadi, maka niscaya MPR tidak akan memakzulkan pres atau wapres. Karena penjelasannya, oh begitu toh. Oh iya udah, berarti nggak ada masalah ini. Jadi eh, drama saja gitu ya akhirnya gitu kan. Nah, karena sulit membuktikan konteks pidana itu karena harus disiapkan buktinya gitu ya, bukan katanya-katanya gitu kan. Bukan berarti keputusan politik menyampaikan putusan justisial, tapi hak pemakzulan presiden dan atau wakil presiden merupakan kewenangan MPR, bukan kewenangan peradilan.
Nah, ini menurut saya persoalannya ada di situ, gitu ya. Kerumitannya ada di situ. Jadi memang usulan dari apa eh, masyarakat katakan gitu itu sudah ya proporsional aja karena memang negara demokrasi boleh-boleh saja gitu ya. Tinggal sekarang wakil rakyat itu melihat itu sebagai apa gitu ya. Saya melihatnya setidaknya kedudukan Wapres sedang dipersoalkan oleh publik gitu kan. Bukan bukan dari sisi legalitas karena putusan MK sudah selesai, tetapi mungkin dari sisi legitimasi gitu ya. Nah, itu yang harus dia bangun gitu ya. Dia harus membangun diri supaya menjadi patut layak negarawan dan dia pantas untuk duduk di kursi itu. Nah, itu bukan lagi ranah bicara hukum tetapi sudah persoalan yang eh, keyakinan publik atau persepsi publik terhadap yang bersangkutan. Mungkin itu pengantar saya untuk diskusi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Mas Desman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nikma. Ada dua catatan mungkin ya teman-teman, di samping ada banyak hal tadi yang sudah disampaikan. Pertama adalah ini menjadi satu isu penting bahwa banyak orang yang mempersoalkan kedudukan wakil presiden. Dan selain itu, ini juga mengutip Mas Ading tadi ya, adalah bagian dari banyaknya rangkaian kegiatan atau kebijakan atau dinamika ketatanegaraan yang sedang dipermasalahkan sekarang. Mulai dari Raja Empat, mulai dari ijazah, termasuk juga impeachment terhadap wakil presiden. Nah, yang kedua, yang cukup menarik juga adalah berbagai bukti yang diajukan itu, yang diusulkan itu adalah yang terjadi sebelum Gibran menjadi wakil presiden. Jadi Bu Nima tadi bilang harusnya semua itu diselesaikan di KPU-nya. Jadi setelah dinyatakan oleh KPU selesai gitu ya, berarti sekarang kita tidak menyalahkan itu lagi. Kalaupun ada proses pemberhentian, maka sebaiknya yang menjadi alasan adalah alasan yang terjadi pasca atau setelah yang bersangkutan dilantik menjadi wakil presiden. Teman-teman nanti bisa atau Bu Nima bisa mengkonfirmasi kalau kalau itu keliru. Nah, saya mengundang Mbak Bivitri. Apakah sudah bergabung ya, Mbak Bivitri? Saya mencoba menelpon tadi tapi belum diangkat. Kalau memang belum bergabung, kita bisa lanjutkan dengan em, jawab terlebih dahulu ya dengan Prof. Nikmas sembari menunggu Ya, narasumber yang kedua bisa bergabung. Saya mengundang lagi Mbak Bivitri. Apakah hadir ya? Oke, tadi juga ada problem ya terkait dengan bagaimana proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari misalnya alasannya adalah korupsi ya, seperti yang tadi disampaikan. Nah, apakah pemeriksaan itu akan dilakukan sebagaimana pemeriksaan di pengadilan gitu ya? Nanti ada Mas Abdul Basit Puadi, barangkali bisa berbagi dengan kita semua. Apakah prosesnya akan melalui proses bagaimana di pengadilan, mulai dari alat bukti, termasuk juga yang dituduh atau apa namanya eh wah, itu tersangka. Kita tidak tahu kalau di Mahkamah Konstitusi ya. Apakah juga punya kesempatan untuk membuktikan yang sebaliknya? Karena di konstitusi apa bantahan dari presiden dan atau wakil presiden itu terjadi di MPR ya. Termasuk juga ada problem bagaimana kalau ternyata MK menyatakan terbukti gitu ya, putusannya terbukti, ternyata diabaikan oleh MPR waktu bersidang karena ada peta kekuatan politik yang berubah itu. hmm, Eh, Berarti proses hukum dia akan berada di bawah proses politik sebagaimana yang selama ini nampaknya sering terjadi. Em, Teman-teman peserta, adakah yang akan memberikan respon atau bertanya atau berpendapat dan yang lainnya? Kalau ada, saya persilakan. Teman-teman peserta,
Oke, ada dari oke, ada ada dua ya. Ada Ahmad Abiyu, ada Reza Ajeng Febriani. Mungkin bisa menghidupkan kamera jika memungkinkan dan disebutkan dari mana lalu disampaikan pendapat atau pertanyaannya. Silakan Ahmad dulu, Ahmad Abiyu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Abiu dari mahasiswa dari Jogja. Nah, saya ingin bertanya terkait pemakzulan yang diusulkan dari Purnawirawan TNI ya. Ini kan kita lihat bahwa tadi prosesnya ada yang dari DPR, kemudian MPR, dan MK. Sedangkan kita melihat bahwa di DPR dan di MPR itu kebanyakan condongnya itu ke pemerintah, Prof. Nikmah. Jadi di dalam DPR ini banyak sekali yang condong ke pemerintah sehingga di koalisi yang sebelumnya pemilu Prabowo Gibran ini telah mendukung itu hampir mayoritas itu mendukung di koalisi Prabowo Gibran. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah pemakzulan ini bisa terlaksana padahal yang ada di DPR itu sebagian banyak mayoritas adalah yang ada di koalisi yang pemenang pemilu sebelumnya, pemilu tahun kemarin. Ya gitu. Terima Makasih, kasih. Abiyu. Pertanyaan yang sangat baik ya tentang proses politik. Nampaknya sekarang hanya PDI, Prof. 16, sekian persen ya. Hmm. Sementara konstitusi mensyaratkan 2/3. Ya, Jadi masih sangat jauh sekali apa dari yang diharapkan ya untuk mencapai keterpenuhan quorum dari usulan gitu ya. Sebentar kita tampung dulu ya. Aryo, saya ke Reza Ajeng. Silakan Reza. Semoga perempuan ya, narasumber kita perempuan semua. Nanyanya juga. Semoga Mohon silakan. maaf, Mas. Ini sebelumnya akun teman saya, soalnya HP saya lagi error buat Oh dipakai Zoom. ya. Saya ingin ikut Zoom soalnya. Oke, Sebelumnya Nama aslinya siapa berarti? Muhammad Hafiz, Bu. Muhammad Hafiz. Soalnya HP-nya Iya, iya. mati ininya. Apa? oke Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, mahasiswa Magister Hukum dari UII. Terkait, saya izin bertanya terkait pemilu yang demokrasi. Menurut saya sebelumnya saya berpendapat dulu bahwasanya politik itu kan didasari dengan yang saya artikan itu adanya kepentingan. Sebagaimana yang kita tahu, setiap kali kita melakukan pemilu atau lebih eksplisitnya pilpres, kita seringkali memiliki ketidakpuasan terhadap hasil atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terpilih atau wakil presiden terpilih. Maka dari itu, saya ingin bertanya terkait bagaimana menciptakan pemimpin yang dirasa kita puas terhadap yang kita pilih di dalam proses pemilu yang demokrasi, karena sejatinya pemilu di Indonesia ini secara prosedural sudah demokrasi, namun pada praktiknya seringkali kita menemukan pelanggaran-pelanggaran. Maka dari itu, apa antisipasi terhadap pelanggaran tersebut? Terima kasih, Mas. Baik, baik. Itu pertanyaan yang penting ya, Prof ya. Em, Hmm. Mungkin kita bisa kaitkan secara hukum sebetulnya apa yang perlu kita lakukan, Prof, agar situasi yang serupa tidak terjadi lagi. Karena terbukti ya konstitusi pasca amandemen kita masih menyisakan persoalan. Persoalannya ya seperti yang sekarang terjadi gitu ya. Ya. Oke, masih adakah pertanyaan? Saya ingin satu lagi kalau ada dari teman-teman. Mas Abdul Basit Fuadi juga atau teman-teman yang lain ya, kalau ada pendapat dengan senang hati kami mengundang untuk menyampaikan perspektifnya. Tidak harus mewakili MK, Mas. Atau jangan-jangan nggak berani bicara nanti dipanggil ini. Makanya, Bu, ada teman-teman, saya persilakan kalau ada.
Saya tunggu sebentar ya. Kalau ada penanya atau memberikan pendapat. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya sebelumnya. Oke, Rizky ya, Rizky Mubarok. Silakan, Iya, Rizky. Dari mana dan nanya apa? saya dari MHWI. Saya ingin bertanya terkait tema diskusi ini. Kira-kira kalau cara pendekatannya itu dengan sosiolegal atau sosiologi hukum, apakah tema pemakzulan Gibran ini akan lolos atau bagaimana terangkannya gitu? Mungkin begitu sih. Terima kasih. Oke, itu pertanyaannya ya. Kalau Mbak Bivitri hadir sangat menarik sebetulnya karena beliau salah satu bersama dengan Prof. Harsuti ya mengusung dan eh, mengusung tema-tema sosiolegal. Eh, Meskipun sosiolegal dan sosiologi hukum sebetulnya eh, berbeda ya, Mas. Saya persilakan ke Prof. Nikmah untuk memberikan Oke, respon. Ada 3 pertanyaan, Bu. ya. Terima kasih pertama Mas Abiyu ya. Eh, Kalau secara real yang bisa kita lihat, koalisi sekarang ini adalah koalisi yang gemuk. Nah, yang tidak masuk di situ kan PDIP, Nasdem itu tidak ada di dalam kabinet gitu ya. Mungkin tambah P3 lah. P3-nya nggak terlalu banyak kursinya ya. Sehingga apakah memungkinkan gitu ya pemakzulan itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita masih ingat bagaimana kata Pak Bambang Pacul, anggota dewan itu hanya Korea-Korea saja, semuanya bergantung pada ketua partai, gitu kan? Apakah ketua partainya juga menyetujui masuk di arena itu? Dan itu enggak, itu pembicaraan politik itu yang kayak gitu itu, gitu ya. Nah, mungkin Mbak Bibip tahu gitu ya, yang lebih jauhnya sebenarnya skenarionya itu, nah gitu loh. Skenarionya itu nanti siapa tuh, gitu. Seandainya itu misalnya berhasil, kan harus menyiapkan calon. Tadi sudah ada di apa MPR akan menyidangkan dan presiden pasal 8 ya ayat 2 tadi presiden harus mengajukan 2 nama. Nah, 2 nama itu siapa gitu kan? Itu kan itu semuanya pembicaraan politik gitu. Nah, sedangkan kasus yang dibawa itu kan harus kasus hukum gitu ya. Tadi itu sudah disebut korupsi, perbuatan tercela, tindak pidana berat dan seterusnya. Nah, pintu masuknya pakai yang mana ini gitu? Yang memungkinkan untuk dibawa ke arena impeachment lah setidak-tidaknya gitu ya. Diimpeach dulu, itu kira-kira yang mana gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab apakah itu akan berhasil atau tidak, tetapi bahwa ini sudah ada aspirasi dari apa eh, masyarakat yang diwakili oleh oleh apa Purnawan ini yang sudah dimasukkan ke DPR. Nah, DPR mungkin juga nggak bisa kalau mengabaikan begitu saja karena ini juga tidak kaleng ini yang mengajukan gitu kan. Jabatannya tinggi ini gitu. Di Jogja aja dua mantan Panglima TNI itu yang demo di Jogja kemarin gitu ya. Yang hanya sebelahan aja gitu ya mereka di Jogja. Nah, jadi ini mungkin kita bisa melihatnya bahwa ini eskalasi politik yang serius gitu. Surat itu surat serius gitu ya. Nah, tinggal bagaimana DPR. Kenapa? Karena ini yang sedang diuji itu DPR-nya. Sebelum menguji yang akan dibawa ke masalah itu gitu kan. DPR-nya sedang diuji, dilihat oleh publik gitu ya. Dilihat tidak hanya orang Indonesia loh gitu kan. Publik secara apa internasional juga melihat. Karena selalu isu impeachment itu selalu menarik untuk dilihat gitu ya. Apalagi setelah Korea Selatan. Nah, itu orang terus wah ini jangan-jangan gitu ya. Jadi itu Mas Abiyu ya. Tinggal nanti kita lihat bagaimana DPR memainkan isu ini gitu ya. Kemudian Mas Haris, bagaimana menciptakan apa ya, menemukan atau menciptakan pemimpin yang baik itu yang kayak apa sih gitu ya. Setidaknya syarat formalnya terpenuhi tidak dengan rekayasa, gitu kan? Dan itu kan harus butuh jam terbang ya. Memimpin saya khawatirnya gini, putusan MK yang membolehkan apa ya, yang sebenarnya ada dua konkuring, tapi menurut saya dissenting itu ya. Prof Eni sama Pak
Yusmik ya, Daniel Yusmik itu dalam putusan MK itu kan dua hakim konstitusi ini kan mengatakan setidak-tidaknya ya jabatannya itu pernah menjadi kepala daerah tingkat provinsi gitu. Itu sebenarnya masuk sedikit lebih lebih bisa diterima karena kalau baru di tingkat kabupaten kota tiba-tiba setingkat negara yang begitu luas, jumlah provinsinya begitu banyak, penduduknya padat, itu jam terbang penting untuk bisa memimpin orang gitu ya. Eh, Kalau teman-teman yang aktif organisasi paham banget itu ya. Kenapa kok kemudian ada syarat-syarat yang seperti itu gitu ya. Karena apa? Resiko atau imbas eh, dan tanggung jawab yang dia emban itu besar sekali loh gitu ya. Kan gini, ketentuan pasal pasal 8 tadi kan kalau presiden berhalangan akan digantikan oleh wakil presiden. Punya kapasitas nggak dia untuk menggantikan posisi itu? Meskipun mungkin sementara ya. Misalnya presiden sakit atau kunjungan di luar negeri dan seterusnya. Nah, terus kalau kemudian sampai katakanlah diberhentikan presidennya, wakil presiden itu mampu nggak mengampu itu, gitu. Nah, jangan-jangan hanya ya itu tadi gitu ya, dia hanya masuk di situ di arena itu karena politik yang mendorong ke arena itu, gitu. Kita kita yang mungkin di akademisi itu agak mengkhawatirkan gitu ya, kalau misalnya kapasitas untuk memimpin atau pengalaman jam terbangnya di situ nggak ada itu apa berisiko gitu ya terlalu terlalu menyederhanakan persoalan hanya ini sekedar sekedar pemilu saja kok gitu enggak setelah terpilih itu bebannya berat loh gitu ya jadi eh, kenapa butuh eh, persyaratan-persyaratan yang seperti itu gitu ya karena memang ini tidak sekedar untuk menjadi presiden tapi juga kepala negara gitu, bukan hanya kepala pemerintahan. Jadi berat menurut saya ya persyaratannya. Nah, lantas apa antisipasi? Nah, begini, kalau coba nanti baca lagi dissenting opinion apa sengketa hasil pilpres ya, itu menarik kalau menurut saya. Ada tiga hakim yang dissenting opinion di situ. Prof. Saldi itu jelas-jelas menyoroti penggunaan keuangan negara dalam konteks bansos ya, yang diobral begitu gitu ya dalam jumlah yang besar oleh presiden gitu ya. Presiden itu boleh nggak gitu ya dalam konteks itu apa ikut bermain karena putranya ikut dalam kompetisi gitu kan kontestasi politik. Nah, oh, kemudian Prof. Eni itu menyoroti tentang apa tidak netralnya ASN dan pelibatan kepala desa yang masif untuk pemenangan dalam pres itu gitu ya. Kemudian Prof. Arief itu dia menyebut ya Presiden Jokowi gitu ya yang tidak mengambil jarak dalam pilpres, tidak bersikap netral dan seterusnya gitu ya. Dari dissenting opinion tiga hakim itu yang kebetulan beliau semuanya profesor setidaknya perguruan tingginya gitu ya. Itu nama baik kampus juga akan ada di situ gitu ya. Bagaimana mereka ini harus membuat putusan gitu ya. Nah, dari dissenting opinion itu kita tahu untuk menggolkan sesuatu ada cara yang sebenarnya tidak tepat digunakan apa oleh eh, penyelenggara negara. Belum lagi kemudian KPU Bawaslu itu juga enggak apa ya enggak independen gitu. Nah, jadi agak sulit. Coba baca putusan-putusan DKPP yang membuktikan betapa tidak independennya penyelenggara pemilu. Jadi, kalau Anda berantisipasi ke depan seperti apa? Benahi Bawaslu, benahi KPU, gitu ya. Pilih orang-orang yang kredibel, orang-orang yang punya integritas, gitu ya. Karena pemilihan apa Bawaslu dan KPU itu ke DPR kan pasti ada bergening dengan DPR. Persyaratannya jelas kok. Harus tanda tangan integritas untuk bisa apa ikut fit and proper test itu sebelum dilakukan pengujian sudah ada apa dibuat eh, tanda tangan seperti itu di DPR waktu itu gitu ya untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu. Nah, ini yang menurut saya juga satu persoalan tersendiri kita nggak percaya dengan penyelenggaranya, itu masalahnya. Nah, sehingga eh, kasus dibawa ke Bawaslu. Bawaslu mengatakan tidak terpenuhi syarat formilnya dan materinya. Nah, syarat formil yang tidak terpenuhi itu apa? Materialnya apa? Itu juga nggak clear, gitu kan? Eh, Bawaslu juga tidak secara clear menunjukkan itu. Jadi memang sebenarnya kita masih
merangkak jauh ya untuk sampai ke arena yang benar-benar apa penyelenggaraan pemilu yang ideal gitu ya, bahwa eh, si penyelenggaranya nggak netral itu satu persoalan tersendiri yang menurut saya sangat serius itu gitu. Belum lagi pada calonnya gitu ya. Nah, sehingga memang eh, PR-nya masih besar Mas, masih banyak yang harus dilakukan. Nah, kemudian eh, penyelenggara di daerah itu juga begitu. Mereka ini kan direkrutnya sudah di Oktober 2023, pemilunya 2024. Dan orangnya rata-rata orang baru di daerah itu. Nah, dia bisa nggak gitu ya, dijamin bahwa si penyelenggara punya pengalaman betul di bidang kepemiluan. Nah, kita bisa lihat track record itu gitu ya. Itu juga saya pernah menyoroti dari sisi itu gitu ya. Nah, kemudian Mas Rizky, apakah bisa nggak kalau misalnya penegakannya itu tidak ke hukum formil seperti tadi yang disebut di dalam konstitusi, tetapi lebih ke sosiolegalnya misalnya gitu ya. Loh, ini kan sudah ada usulan gitu ya. Apa harus terpaku pada pasal 7A7B tadi gitu ya. Ini persoalannya tidak segampang dulu ketika ini melanggar haluan negara, gitu. Garis-garis besar haluan negara. Terus garisnya yang di mana, haluannya yang di mana, gitu kan? Gus Dur itu kan langsung diberhentikan dengan cara kayak gitu. Nah, sekarang dari arena politik yang seperti itu dibawa ke ranah hukum. Sehingga memang harus terpenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di dalam konstitusi tadi. Pendapat begitu. Tapi bahwa mengolahnya sampai pada masuk di pasal 7A7B itu bisa kalau kemudian gitu ya isu itu didorong secara masif gitu ya. Dan ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya kan susah gitu. Nah, ini nggak boleh lagi di situ gitu ya, supaya kita menjadi negara hukum itu jangan untuk mainan gitu. Karena ini nanti adu kuat saja di situ itu. Nah, itu mungkin komentar saya untuk Mas Rizky Mubarak. Kasih saya kembalikan ke Mas Desvan. Terima kasih Bu Nikma, tiga pertanyaan awal sudah direspon ya. Bu Mbak Bibip sudah bergabung. Nah, enggak. Ya, halo Mbak Bibip. Oke, apa masih di MK Mbak? Masih. Jadi saya minta maaf nih, Prof. Nikmah. Saya Ya, kurang ajar sekali nih sebagai muridnya Prof. Nikmah. Tapi enggak, lagi di enggak. MK, Prof. Jadi Ya, mohon sukses, maaf. sukses. Ya, sukses Mbak Bibip. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan dari perspektif Mbak Bibip Tri untuk tema yang kita bahas. Silakan. Baik, terima kasih Mas Desvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hormat saya untuk kawan-kawan semuanya, dosen, mahasiswa, peserta diskusi pada siang hari ini di UII. Terhormat saya sebenarnya, apalagi ini pemaparannya bersama dengan Prof. Nikmah ya, yang sangat saya hormati. Ini guru tidak langsung saya. Tapi saya minta maaf ya karena terlambat, karena tiba-tiba harus ada jadwal mendampingi mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya lagi di Pusat Sejarah Konstitusi MK. Diskusinya sudah selesai, tapi kami diizinkan untuk masuk ke sini untuk belajar sejarah konstitusi. Jadi makanya sudah bisa join. Jadi maaf atas keterlambatan ini. Nah, karena terlambat, maka saya menduga sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Prof. Nikmah, dan apalagi barusan saya mendengar sudah ada 3 pertanyaan tuh. Jadi saya tidak akan mengulang, walaupun kalau dari kerangka acuan yang ditugaskan kepada saya adalah kelemahan dalam hukum acara. Nah, agak keluar sedikit boleh ya, Mas Despan ya. Izinkan saya mengulang. Saya ingin masuk ke aspek politiknya, aspek politik tentang bagaimana proses pemakzulan ini akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Aspek politik yang saya maksud adalah barangkali sebenarnya memang akan lebih pas kalau Bang Deddy Sitorus bisa datang juga, karena saya justru akan menyinggung soal itu, soal bagaimana kita paham bahwa di Mahkamah Konstitusi ini memang sudah ada mekanisme yang sifatnya jauh lebih punya karakter hukum, dan menurut saya itu baik sekali ketimbang apa yang dulu dilakukan misalnya terhadap Gus Dur yang diturunkan dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak bisa kita nilai secara adil.
tapi bagaimanapun filter pertamanya ada di DPR. Filter pertama itulah yang saya kira mesti jadi kajian kita bersama. Jadi filter pertama yang saya maksud adalah apakah DPR misalnya bisa dengan objektif memutuskan untuk membawa perkara itu ke Mahkamah Konstitusi. Kita paham bahwa baik dari pasal 7B di Undang-Undang Dasar maupun PMK-nya, Peraturan Mahkamah Konstitusinya, bahwa ada kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari 2/3 anggota DPR. Dan kita harus membayangkan anggota DPR itu cara berpikirnya bukan seperti kita-kita yang cenderung akan membicarakan aspek persoalan hukumnya, tapi mereka juga akan membicarakan soal untung rugi. Apa yang akan mereka dapatkan dari proses politik yang seperti ini? Jadi saya membayangkan di antara para fraksi itu pasti sudah ada pembicaraan soal, baik kalau kami mendukung pemakzulan Gibran, siapa yang akan menggantikan Gibran? Apakah sekutu kami, ya dalam arti satu pandangan begitu, dan apa yang akan kami dapat dari proses itu? Walaupun tidak akan pernah terbuka sehingga tidak bisa kita analisis secara terang benderang, tapi kita bisa yakin sebagai perilaku politik yang cukup biasa dilakukan, hal itu, proses itu, negosiasi itu pasti terjadi. Nah, ada gosip-gosip tertentu yang sebenarnya enaknya kalau ada Bang Deddy, tapi ternyata Bang Deddy-nya tidak bisa hadir. Misalnya soal posisi dari PDI Perjuangan sendiri, karena kita juga paham bahwa usulan konkret dari para purnawirawan, maksud saya usulan konkret adalah kita tahu ada dua ya. Yang pertama adalah ketika ada 8 poin, di mana salah satunya adalah penggantian Gibran. Dan di surat yang pertama itu saya ingin memberikan catatan penting karena para purnawirawan juga sesungguhnya meminta supaya konstitusi kembali ke UUD 45 yang awal. Nah, itu kita semua sebagai pembelajar hukum tata negara harus hati-hati dengan usulan itu. Nah, tapi yang saya maksud adalah yang kedua. Ketika akhirnya para purnawirawan mengajukan surat resmi kepada DPR tentang alasan yang bisa dijadikan alasan bagi DPR untuk memutuskan atau memproses proses pemakzulan dari wakil presiden. Nah, pengajuan surat yang kedua itu dilakukan, kalau kita perhatikan timeline-nya, setelah ada pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Jadi, apakah di balik itu ada hal-hal yang bisa kita gali terkait dengan negosiasi politik? Sebenarnya saya cukup yakin kalau dilihat dari gestur politik yang ada, sebenarnya ada. Tentu saja ini seperti saya tadi katakan tidak bisa terang benderang kita analisis karena memang nggak akan ditunjukkan secara publik. Jadi semuanya bentuknya masih spekulasi. Tapi ada hal-hal yang sudah bisa kita perkirakan apa akan terjadi. Karena pertanyaan besarnya pasti baik kalau misalnya Gibran ingin dimaksudkan, siapa yang akan menggantikan dia? Nah, jadi itu aspek politiknya. Dan ya, masih terkait aspek politik adalah aspek politik dalam arti proses di DPR ya. Yang diajukan oleh para purnawirawan TNI itu adalah beratnya itu di soal putusan 90. Nah, yang jadi persoalan itu kan putusan 90 itu dua hal ya. Karena harus diajukannya ke MK lagi. Maka kita harus menghitung juga nanti kalau proses di MK itu akan terjadi, apakah MK akan bisa memberikan putusan yang objektif mengenai apa yang terjadi pada putusan 90 itu, baik dari putusan 90-nya itu sendiri, tapi yang kedua juga dari posisi MK ketika memberikan putusan PHPU Pilpres. Karena putusan PHPU Pilpres, tadi Prof. Nikmah sudah mengulas sedikit, kan sebenarnya MK tidak menganggap apa yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran itu sebagai sesuatu yang salah secara hukum. Walaupun disebut secara etik, dia salah, mereka salah, tapi tidak ada hukum yang dilanggar secara terang. Saya sudah menulis juga soal itu, jadi kalau berkenan, silakan dibaca tulisan yang lebih agak panjang di majalah Tempo tentang itu. Dan begitu maka kita boleh berspekulasi juga apakah kemudian MK akan bisa membuat putusan
posisi putusan 90 dan pemilihan presiden tahun lalu itu betul-betul masuk dalam kualifikasi tadi nepotisme atau yang lainnya ya, yang sebenarnya jadi dasar bagi apa yang hari ini kita bicarakan. Nah, tapi yang kedua juga selain putusan posisi di MK, kita juga harus melihat situasinya bahwa apa yang terjadi pada pada Pilpres 2024 yang lalu sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Gibran tidak mungkin tidak diketahui oleh Pak Prabowo, bahkan oleh TKN, tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran pada waktu itu, bahkan juga pasti diketahui oleh Kita tunggu sebentar, sepertinya sedang nge-freeze ya, Mbak Bibip ya. Saat bicara tentang Prabowo, tiba-tiba. Oke Mbak Bibip, silakan dilanjut Mbak. maaf, maaf. Oke Mbak. Oh, nge-freeze. Halo Mbak, masih nge-freeze Mbak? Masih putus-putus? Karena Maaf. saya naik tangga. Oh, nge-lag Oke. ya. Ya, Ya, sekarang ya. sudah Oke, masuk sekarang Mbak. udah bisa. Tadi sampai ke Oh, Mustahil Prabowo mungkin saya dan nggak usah pindah dulu. ya. Ya, mungkin saya nggak usah pindah dulu deh. Jadi Ibu dan Bapak tadi sampai situ ya. Aspek lainnya adalah yang tadi sedang saya sebutkan, tidak mungkin apa yang terjadi dengan putusan 90, mulai dari diajukan sampai kemudian ke MK dan seterusnya, tidak diketahui oleh Pak Prabowo juga. Kan itu sebenarnya maksud Pak Jokowi waktu diwawancara kira-kira seminggu yang lalu, dia bilang, oh nggak bisa sendiri, harus dua-duanya tuh, presiden dan wakil presiden. Banyak dari kita, termasuk saya, menanggapinya secara tekstual, mengatakan bahwa pasal 7A mengatakan presiden dan atau wakil dan garis miring atau wakil presiden. Jadi bisa salah satu Pak gitu. Tapi sebenarnya yang dia maksud bukan secara hukum. Yang dia maksud adalah yang barusan saya katakan. Tidak mungkin apa yang dilakukan dengan putusan 90 itu tidak diketahui oleh Pak Prabowo, oleh TKN, Prabowo Gibran, oleh koalisi. Jadi dia akan, kalau itu dipermasalahkan di DPR, pasti akan mengguncang situasi politik. Dan DPR-nya sendiri ya kita semua tahu, Kimnya sudah ada di DPR, tapi bahkan sekarang plus, termasuk partai-partai yang dulu mendukung pasangan Anies dan Caimin dan juga Ganjar Mahfud gitu ya, walaupun tentu saja PDI Perjuangan belum sepenuhnya mengikuti koalisi Kim Plus, tapi kita paham ya sudah ada pertemuan tadi antara Pak Prabowo dengan Mega. Jadi situasi politik itu yang mesti kita baca. Nah kemudian itu satu hal. Yang poin kedua yang ingin saya sampaikan, Ibu dan Bapak sekalian, adalah situasi realnya di DPR yang memang sekarang ini kita tidak punya oposisi dan kita punya banyak persoalan di negara ini. Maksudnya tadi itu kan aspek yang spesifik di pemakzulan Gibran ya. Tapi saya ingin mengingatkan ada pertanyaan besar dalam sebuah diskusi kemarin. Jadi kami diskusikan juga tuh. Saya jadi ingin menyampaikan hal yang sama. Pertanyaan besarnya adalah apakah dengan dimakzulkannya Gibran misalnya persoalan di negara ini akan selesai? Apakah persoalan-persoalan hukum tata negara yang ada sebenarnya akan selesai? Jawabannya tentu saja tidak, gitu ya. Maksudnya kita sekarang punya masalah besar, bahkan polemik di DPR saja juga sangat berat tadi seperti yang sudah saya sampaikan karena DPR-nya ternyata terkooptasi total oleh penguasa, oleh presiden. Koalisinya terlalu besar, sisa satu, tapi yang satu itu pun kayaknya lagi dinegosiasikan nih, salah satunya dengan pemakzulan ini. Nah, jadi ada persoalan di situ, di mana kita tidak punya oposisi sebenarnya, tidak punya. Karena toh kalau sekarang PDI Perjuangan masih kelihatannya berusaha agak ada di tengah, tapi
secara posisi realnya misalnya dalam pembahasan Undang-Undang TNI dengan Ketua Panja yang dari PDI Perjuangan, kita juga sudah bisa melihat bahwa posisi oposisi dalam tanda kutip itu memang tidak dilakukan secara terbuka. Bahkan Bu Mega berkali-kali mengatakan, ingat konstitusi kita tidak mengenal oposisi. Yang mana secara gramatikal tentu saja benar, kita semua yang belajar konstitusi paham itu. Tapi kan yang kita maksud bukan oposisi dalam konteks parlementer, tapi yang kita maksudkan adalah supaya ada checks and balances di dalam DPR kita. Nah, situasi itu yang juga kita mesti baca. Situasi itu maksud saya adalah ketika kita harus membicarakan, mungkin tadi sudah dibahas sedikit, saya kayaknya di ujung tadi melihat jawaban-jawaban Prof. Nikmah, apakah kita kemudian akan menempuh jalan konstitusional sesuai pasal 7A 7B yang panjang dan berliku seperti tadi, atau mungkinkah ada cara-cara ekstra konstitusional, tekanan-tekanan publik. Nah, ini yang kalau di titik yang sekarang kita belum bisa lihat, tentu saja akan sangat sulit. Kita punya tantangan besar sekali untuk membuka keran untuk bersuara keras ya bagi warga ya, dengan segala tantangannya kan, bahkan kawan-kawan mahasiswa di UII saja yang dengan itikat baik ke MK malah diintimidasi begitu ya. Jadi saya kira tantangan kita besar sekali untuk itu. Tapi saya ingin bilang persoalan ini memang lebih banyak aspek politiknya ketimbang aspek hukum. Kalau aspek hukumnya, karena PMK tentang pemakzulan ini belum pernah digunakan, memang belum teruji. Begitu juga prosedur di DPR untuk menjalankan prosedur pasal 7B konstitusi belum teruji. Jadi kita belum bisa mengevaluasi seperti apa nanti tantangan yang dihadapi. Tapi itu kan prosedur hukum. Yang sekarang kita harus bicarakan betul adalah prosedur politiknya, karena semuanya sangat-sangat berat politik. Ini jangan lupa, ini persoalan pimpinan tertinggi kedua di negara ini yang diperebutkan pasti. Nah, tapi saya mau bilang dengan mengatakan bahwa tantangannya banyak, kita semua tetap harus menyuarakan ini. Jadi kalau dibilang udahlah, karena ada beberapa ya, saya sudah ke beberapa talk show, ketemu dengan politisi, ketemu dengan para ahli juga. Ada sebagian yang bilang udahlah kita fokus aja nih di soal yang kita harus hadapi saat ini karena ini menguras energi. Tapi menurut saya kita tidak bisa dalam posisi seperti itu. Karena kita mesti melihat apa yang terjadi dengan proses pemilihan presiden pada tahun lalu itu memang sangat-sangat brutal. Tidak bisa dibenarkan dari segala macam cara, bahkan menurut saya pun secara hukum, walaupun MK sudah memutus tuh dengan suara seperti yang kita sudah ketahui 5-3, tapi saya kira itu juga ada aspek politiknya. Tapi artinya jangan sampai apa yang terjadi pada pemilihan presiden yang tahun lalu itu seperti dijadikan semacam presiden. Jangan sampai 2029 kita harus lagi membicarakan ini. Kita harus lagi membicarakan soal abuse of power yang dilakukan oleh presiden petahana maupun para politikus. Nah, dengan tujuan itulah menurut saya wacana pemakzulan ini mesti terus-menerus kita bicarakan, bukan untuk dengan tujuan pokoknya harus turun atau apa begitu ya. Saya kira kita paling tidak, saya tidak bisa mengatasnamakan yang lain, tapi kebanyakan dari kita, terutama saya, tidak ada persoalan-persoalan yang sifatnya personal. Bukan membenci, bukan apa, tapi ini adalah prosedur hukum tata negara memang tersedia, itu betul-betul pelanggaran yang luar biasa. Plus selama 7 bulan pasangan Prabowo Gibran yang sudah mulai bekerja ini berjalan, kita bisa melihat betapa legitimasi yang minim pun dari segi kinerja sangat kurang. Jadi saya tidak ingin menyoroti ini yang mengajukan para jenderal loh, bukan. Buat saya ini adalah hak konstitusional semua warga, mau jenderal, mau mahasiswa, mau siapapun, silakan gunakan. Dan ini yang harus kita buka kerannya. Jangan sampai konstitusi kita juga seperti dokumen mati. Kita cuma bisa bilang, di konstitusi ada sih,
tapi nggak ada gunanya. Saya kira itu juga satu hal yang harus kita hindari sebagai pembelajar konstitusi, tapi lebih dari itu sebagai warga negara dalam sebuah negara yang demokratis. Nah, barangkali itu dulu ya, Mas Despan. Mudah-mudahan bisa mengisi diskusi selanjutnya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Bivitri. Seperti biasa ya, Mbak Bivitri selalu memunculkan angle-angle yang tidak pernah kita duga dan sangat tajam dan menarik. Teman-teman, kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua ya. Saya melihat ada beberapa teman dosen ya, ada Mas Agus, ada Mas Hari Setia tadi, Mbak Karina, kemudian teman-teman dari MK juga ada tadi yang bergabung ya. Kalau ada respon, kami persilahkan. Monggo. Ada respon teman-teman? Kami persilahkan kembali. Mohon izin, apakah yang tadi sudah bertanya boleh bertanya lagi? Boleh, silakan Mas. Silakan Mas Agio. Nah, baik, terima kasih kesempatannya tadi, pembahasannya cukup menarik ya terkait tadi dalam proses politik. Nah, saya ingin bertanya, ketika kita membicarakan tentang pemilu selanjutnya, itu bagaimana antisipasi yang harus kita lakukan? Kan kita kemarin sudah melihat pemilu-pemilu berikut, pemilu-pemilu sebelumnya itu kan banyak penyimpangan-penyimpangan, koreksi-koreksi yang mana itu salah satu faktor yang sangat berpengaruh itu kan itu keterlibatan presiden ya, keterlibatan presiden dalam cawe-cawe. Nah, itu bagaimana memastikan dalam pemilu berikutnya presiden petahana yaitu Prabowo Subianto tidak akan mengulangi hal yang sama seperti Presiden Jokowi yang telah melakukan dugaan cawe-cawe itu. Nah, itu bagaimana antisipasi yang dapat dilakukan kita sebagai warga negara supaya pengkoreksian-pengkoreksian dalam sistem pemilu sebelumnya itu dapat tidak menjadi bahan obrolan lagi di pemilu berikutnya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad. Tadi pancingan dari Mbak Bibip ya. Tentu kepentingan politik Prabowo kan tidak akan selesai sampai di sini. Masih di 2029 akan terus bermain. Nah, isu-isu seperti em, dinasti politik, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan politik, termasuk juga bantuan-bantuan sosial ya, agar tidak kembali ulang dan menjadi pembahasan di Mahkamah Konstitusi, itu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Em, saya ke penanya kedua atau berikutnya, Mas Abiyu, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Tadi seperti ada Ririn yang menghidupkan mic ya. Ririn, ada pertanyaan? Oke, tidak ya. Ada teman-teman yang lain? Saya persilakan. Nampaknya belum ada tambahan pertanyaan. Em, saya persilahkan dulu dari Prof. Nima. Silakan, Prof. Ada respon. Ya, makasih. Eh,
beberapa saat yang lalu kita menyelenggarakan, Departemen ATN itu menyelenggarakan seminar tentang urgensi pengaturan lembaga kepresidenan gitu ya. Eh, yang di situ kita ingin mengusulkan rambu-rambu ya yang seharusnya ada, selain undang-undang tentang apa penyelenggara negara yang bebas KKN gitu ya. Itu meskipun ada undang-undang Kementerian Negara dan seterusnya, tapi kan fakta di lapangan itu bisa dilakukan oleh Presiden, seperti yang dicontohkan di 2024 kemarin gitu ya. Nah, eh, sebaiknya memang ada ketentuan yang mengatur ya bagaimana, seorang presiden yang akan menjadi petahana atau misalnya tidak berkeinginan untuk maju lagi, tetapi dia masih punya kekuasaan gitu ya. Apakah boleh menggunakan semua sumber daya yang ada gitu ya, meskipun mungkin nampaknya legal karena itu bagian dari kekuasaan dia, tetapi tidak elok, tidak pantas gitu ya. Nah, lantas bagaimana cara membatasinya gitu ya? Kalau yang kemarin sangat, mencolok itu seperti sebelum pemilu Mbak Bibip sudah ngasih, apa detik vote itu gitu ya. Itu sudah dan ternyata itu yang berlangsung gitu ya. Jadi, eh, kayak membenarkan dari apa yang di apa ya digelar oleh detik vote itu gitu. Ternyata memang itu yang dipraktikkan gitu ya. Mulai dari politik gentong babi lah gitu ya, yang tidak netral. Kemudian ASN-nya digerakkan, kepala desanya juga digerakkan. Kemudian, aparat, eh, keamanan juga ikut bermain di situ gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu itu hanya bisa kalau memang minimal ada aturan yang melarang itu gitu ya. Nah, terus kalau tidak ada misalnya karena menunggu DPR menyusun undang-undang itu apa yang mau gitu ya. Kalau dia ingin juga mengulangi, suksesnya model gaya-gaya pemilu barbar 2024 itu gitu ya. Nah, tetapi masyarakat memang terus harus mendorong itu. Kita terus menyuarakan bahwa apa yang terjadi di pemilu 2024 itu, bukan merupakan pendidikan politik yang sehat gitu. Gitu. Itu, merusak gitu ya. Menurut saya itu merusak itu yang kayak gitu itu merusak. Dan yang kasihan tuh mungkin dosen gitu ya. Bagaimana mendidikan di kelas gitu ya. Kalau fakta di lapangannya itu jadi kayak gitu kan. Nah, membangun kesadaran masyarakat untuk tidak ikut dalam kayak gitu, mainnya dikasih, gitu kan? Kalau memilih presidennya ini, DPD-nya ini, DPR-nya ini, maka dapat 500. Kalau milih yang paket B, 350. Nah, itu kan sudah dirusak dengan model-model, transfer-transfer yang kayak gitu, yang di tingkat anak-anak SLTA kelas 3 ya, kemarin di Jogja itu yang banyak bercerita, ada paketnya Bu gitu. Kalau Ibu milih yang ini dapatnya 500. Kalau paket calon presidennya ini DPD-nya ini ya dan seterusnya. Jadi kita harus melakukan terus bukan kampanye tetapi pendidikan politik pada generasi muda atau pemilih pemula itu, eh, untuk bahwa negara ini masa depannya di tangan kalian gitu kan. Kalau kemudian hanya terus-menerus melanggengkan yang model seperti ini, maka, jangan berharap Indonesia lebih baik gitu. Jadi memang harus disuarakan gitu ya. Jadi orang yang mau membahas sampai ke dissenting opinionnya, MK gitu ya. Karena apa? Karena dianggap itu suara-suara yang nggak suka aja katanya itu. Tetapi membaca putusan MK-nya kan juga sengketa pilpres ya. Itu kan harus juga sampai ke sana supaya tahu bahwa ada sesuatu dari putusan itu yang, oleh hakimnya dianggap bahwa penyimpangan itu memang benar-benar terjadi. Kekacauan itu memang dibuat gitu ya. Dan penyelenggaranya memang tidak independen gitu. Jadi, antisipasi ke depannya ya pendidikan politik iya, kemudian, apa membangun integritas itu nggak gampang gitu kan. Eh, Bukan pokoknya menang, tetapi apa yang seharusnya Anda lakukan supaya negeri ini tidak ikut hancur. Jangan menjadi pihak yang ikut menghancurkan, gitu kan? Nah, kalau dalam perspektif Islam ya besok kan ditanya, kenapa Anda pilih orang itu? Memilih pemimpin itu bagian dari agama kok, gitu kan? Dalam bentuk yang lain, kenapa? Karena dia nanti akan diikuti, gitu. Menurut saya ya itulah kerjaan kita bersama-sama membangun,
kesadaran politik, membangun integritas publik, masyarakat, dan menyuarakan secara bersama-sama. Kita terus menyuarakan hal yang salah harus kita katakan salah, dan kita ikut di dalam membangun masa depan demokrasi Indonesia. Kalau bahasa normatifnya begitu, Mas Ahmad, gitu ya. Jadi jangan menjadi penonton, gitu. Tapi Anda harus mengambil peran, gitu ya. Yang dalam agama kan nggak boleh kalau hanya jadi penonton. Dan ikutan nggak boleh, harus ikut. Tidak boleh ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu nggak ada ideologi di situ. Tapi kalau Anda ikut membangun negeri kita, berarti Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, gitu. Nah, itu yang didikan di kita begitu, gitu ya. Jadi makanya kenapa harus selektif, gitu ya. Karena itu juga bagian dari pertanyaan nanti, gitu ya. Kenapa kok memilih orang itu, gitu ya. Kenapa kok tidak memilih yang kondisi yang dalam arti eh, pemikiran lebih dalamnya, gitu ya. Mungkin itu aja jawaban saya untuk Mas Ahmad. Makasih. Baik, terima kasih eh, Prof. Nima atas responnya. Eh, kita lanjutkan ke Mbak Bibip ya, barusan sudah kembali bergabung. Di samping pertanyaan yang tadi, ada tambahan di kolom chat Mbak Bibip. Tadi Mbak Bibip menyebut tentang upaya ekstra yudisial ya, yang ekstra konstitusional yang dapat dilakukan. Konteks atau kaitannya dengan tema yang kita bahas hari ini. Nah, mungkin bisa menyebut atau menjelaskan lebih jauh apa upaya ekstra konstitusional yang dapat dilakukan itu. Silakan, Mbak. Baik, giliran saya lagi ya. Tadi sinyalnya hilang lagi, maaf. Nggak apa-apa. Sudah bisa Sudah. sekarang ya. Hmm. Mungkin bisa Pak. mematikan video, Mbak. Halo, Mbak. Iya, jadi apa? Bisa mematikan video agar Iya, suaranya matikan Kak. video coba ya. Ya, Mudah-mudahan sudah sedikit lebih jelas atau mungkin saya sekalian. sudah, Ya, Mbak. saya keluar coba ya, mungkin udah ya. Oke. Mungkin kalau di luar lebih lebih jelas. Baik, jadi nggak apa-apa kayaknya udah aman kayaknya karena sudah di luar. Jadi apa tadi Prof. Nikmah sebelum saya menghilang lagi di sinyal, saya dengar sudah menyebutkan soal pentingnya ada undang-undang lembaga kepresidenan misalnya ya. Jadi izinkan saya menambahkan lembaga kepresidenan kita setuju betul, tapi juga saya kira kita mesti benar-benar membuatkan kerangka yang lebih jelas, terang, dan bisa diimplementasikan tentang konflik of interest atau benturan kepentingan. Nah, kalau kita baca salah satu bukunya Prof. Jimli itu ya tentang oligarki dan neo-otoritarianisme itu, Prof. Jimli juga mengatakan bahwa jeratan terbesar kita bangsa ini adalah bagaimana oligarki merajalela, tapi kan yang mesti dijawab adalah pertanyaan hukumnya, bagaimana kita mencegahnya. Nah, ini yang kita belum punya gitu. Salah satu yang menurut saya perlu kita dorong sama-sama, entah kapan akan terjadi, tapi harus didorong adalah undang-undang yang secara konkret bisa mengatur soal benturan kepentingan itu, Mas Despan dan Ibu Bapak sekalian. Karena yang saya maksud begini, saya ingat tahun lalu sebenarnya 2 tahun lalu bahkan ya akan di ujung 2023 tuh ketika Gibran mulai mencalonkan diri tuh sebenarnya upayanya sudah cukup luar biasa dari kalangan masyarakat sipil sampai ada beberapa orang yang membawa nepotisme itu ke Bareskrim. Karena kan kalau kita lihat nepotisme itu kalau kita mengacu pada undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ada definisinya, nepotisme itu apa, ada larangannya, dan ada pidananya, sanksi pidananya. Nah, jadi dibawalah dicoba ke Bareskrim. Tapi waktu itu tanggapannya adalah mereka tidak bisa melaksanakan. Karena juga undang-undang itu ternyata tidak pernah dipakai, dan itu undang-undangnya kan tahun 98 ya, 98 atau 99 itu ya, tidak pernah dipakai untuk konteks pidana,
dan kemudian juga ya dianggap tidak kuat, belum pernah ada presidennya, belum bisa dilakukan secara hukum acaranya untuk konteks penyelidikan dan penyidikan. Ya udah gugur gitu. Nah, saya membayangkan kalau kita punya undang-undang yang cukup kuat, kalaupun nepotisme kita anggap sebagai suatu kualifikasi definisi yang sifatnya terlalu akademik, makanya kita buat suatu aturan main yang jauh lebih kuat tentang larangan dan prosedur sanksi untuk pengambilan keputusan dengan benturan kepentingan. Betul, kita punya undang-undang administrasi pemerintahan, kita punya asas-asas umum pemerintahan yang baik, tapi nyatanya bermainnya oligarki, bermainnya benturan kepentingan dalam pencalonan presiden dan seterusnya, itu kan terjadi di banyak wilayah yang bahkan juga tak tersentuh oleh undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, ini yang saya kira juga mesti jadi PR kita bersama dari segi hukum. Jadi kita jaga betul, bukan hanya undang-undang lembaga kepresidenan, karena itu juga suatu cara yang sekarang ini kan Prof. Nikmah, Ibu Bapak sekalian, kita nih kalau bilang mau mendorong undang-undang tuh susah ya. Karena nyatanya DPR juga hampir semuanya sekarang ya sudah koalisinya orang yang tidak ingin diawasi gitu. Jadi makanya sejauh ini undang-undang yang sudah keluar dari DPR dan pemerintah kan tiga-tiganya undang-undang yang diinginkan saja oleh penguasa ya, BUMN, TNI dan juga mineral batu bara gitu. Jadi yang kita masyarakat sipil pikir urgent, malah belum ada tindak lanjutnya. Tapi nggak apa-apa, bagaimanapun itu yang penting kita lakukan, sehingga saya ingin menanggapi pertanyaan Mas Despan tadi, kalau ekstra konstitusionalnya apa? Nah, jadi segala aspirasi kita untuk undang-undang lembaga kepresidenan, aturan main yang lebih keras tentang benturan kepentingan di semua level, termasuk di DPR, dan juga mencegah jangan sampai 2029 terjadi lagi apa yang terjadi pada 2024, semuanya harus disuarakan oleh masyarakat sipil. Ini yang berkali-kali kita atau sering saya utarakan juga akhir-akhir ini, karena memang yang tersisa untuk melakukan checks and balances ya tinggal kita ini. Mari. Ini mohon izin karena di Mahkamah Konstitusi jadi banyak yang kenal, harus nunduk-nunduk terus dari tadi. Jadi artinya kita mesti mendorong dengan kuat, karena yang masih bisa satu-satunya sekarang pertahanan yang kita miliki untuk bisa pertahanan atas demokrasi dan negara hukum kita adalah masyarakat sipil. Ya kita ini masyarakat sipil kan akademisi, media massa, NGO, kolektif-kolektif anak muda, mahasiswa, dan lain-lain yang sekarang sedang terancam semua. Tapi bukannya saya mendewa-dewakan masyarakat sipil, tinggal kita yang tersisa. Jadi kita yang harus melakukan ini. Nah, caranya bagaimana? Memang itu satu tadi ya, menurut saya kita kalau lagi berjuang dengan situasi demokrasi yang separah ini, nggak bisa berpikirnya kapan kita menang. Bahkan kita mesti berpikir, pokoknya nggak menang juga nggak apa-apa. Kita bersuara. Nah, ini yang pasti menantang sekali, tapi kita harus lakukan tuh. Dan cara-cara itu pasti banyak perlawanan balik ya, seperti yang dialami oleh adik-adik mahasiswa yang lagi jadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Tapi ya fungsi pengawasan ini yang harus dilakukan. Karena saya ingin mengingatkan, 2029 ini kan sebenarnya MK sudah membuka ruang politik yang mudah-mudahan akan lebih positif. Apa itu ruang politiknya? Dengan menghapus presidensial threshold. Soalnya adalah kalau sudah dibuka ruangnya, golden ticketnya udah dihapus, udah bagus menurut saya setuju tentu saja dengan putusan itu, tapi kitanya tidak siap, maka yang akan terjadi adalah mungkin 2029 koalisinya ya sama lagi. Kemudian juga pemainnya jelas sama. Karena di sisi yang lainnya, ruang untuk partai politik baru, untuk partai politik melakukan reformasi, belum dibuka. Jadi perjuangan kita memang masih agak panjang, tapi sekali lagi pertanyaan tadi kan mengarah ke 2029 gimana nih supaya tidak terjadi lagi apa yang terjadi pada hari ini. Jadi menurut saya memang kita mesti memikirkannya di level
ekstra konstitusional. Bukan dalam arti aksi-aksi yang apa ya, merusak, bakar-bakaran gitu, bukan. Tapi kita mesti dorong supaya ruang-ruang politik itu lebih terbuka, supaya kitanya masyarakat sipil makin dalam tanda kutip galak gitu loh kepada para politikus. Karena kalau kita ngarepnya di level undang-undang, ngarepnya di level katakanlah tokoh-tokoh, itu saya kira nanti kita akan mengalami banyak sekali tantangan. Kita tetap mesti suarakan itu supaya 2029 nanti nggak ada pembenaran. Karena yang sedang dilakukan sekarang kan seperti sedang membenarkan hal-hal salah melalui hukum salah satunya, sedih sekali ya. Dan juga apalagi nanti sejahatan. Nah, Oke, terima kasih Mbak Bibip atas referensi yang sudah diberikan. Em, Satu penanya lagi Bapak Ibu terakhir sebelum kita tutup. Silakan kalau ada. Satu penanya lagi, silakan. Itu Pak di chat Zoom, Pak. Oh, di chat Zoom. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, Mbak Bibip Prof. Nikmah dari eh, Abdul Aziz, wah ini dari Raja Saudi ya. Eh, Pertanyaannya adalah tentang sekarang ini atau akhir-akhir ini muncul ada banyak sekali kasus yang terus saling menimpa, mulai dari Raja Empat, Wapres. Nah, apakah ini kenapa sebetulnya Mbak Bibip? Apakah ada situasi yang sengaja dimunculkan untuk menghilang isu, atau memang ini terjadi di luar kontrol, dikontrol pemerintah ya? Jadi ya kita tidak tahu. Mungkin ada jawaban dari Jakarta yang lebih lebih clear. Bu Nikma, kami mohon eh, eh, jawabannya. Silakan, Prof. Nikma yang pertama. Saya mungkin kurang tahu betul gitu ya. Ini sebenarnya murni kasusnya memang ingin diangkat atau ini juga bagian dari pesanan untuk mengangkat kasus ini gitu ya. Tetapi ini menunjukkan misalnya ya kasusnya kasusnya Raja Ampat presiden yang bicara, kasusnya Aceh dengan Sumatera Utara presiden yang mengambil putusan gitu ya. Terus menteri itu tugasnya apa sih gitu? Kerja nggak sih menterinya gitu kan? Dari sisi itu gitu ya. Atau menterinya memang nggak berani membuat putusan karena memang lama masih memantau, bahkan mungkin masih bermain gitu. Nah, jadi saya kok hanya di posisi itu. Kalau kaitannya bahwa ini apakah menghilangkan isu, saya nggak tahu. Tetapi bahwa saya melihat menterinya berarti tidak bisa mengerjakan pekerjaan presiden karena presiden terus yang turun memberi putusan, itu menurut saya nggak baik. Untuk apa menteri kalau begitu? Udah langsung presiden saja gitu ya. Nah, berarti menterinya perlu juga dilihat apakah bekerja dengan punya kecakapan dalam mengerjakan pekerjaan bidangnya atau tidak gitu ya. Kenapa harus untuk Raja Ampat harus presiden yang membuat putusan. Kemudian untuk kasus Aceh dan Sumatera Utara juga Pak Prabowo yang membuat putusan gitu ya. Nah, ini menteri-menteri yang kayak gini ini kalau terus-terusan gitu ya, nanti semuanya presiden yang harus turun, itu presiden akan capek sendiri itu gitu. Nah, menurut saya ada koreksinya di apa ya penyelenggara negara yang akan menjadi menteri itu sebenarnya mengabdinya pada siapa? Pada rakyat, terus pemimpinnya siapa di situ itu. Jadi ada PR mata kuliah saya otonomi daerah ya, itu kan nggak menarik banget gitu. Kalau semuanya harus presiden yang ngomong, menterinya itu semuanya lari gitu, atau setidaknya mendiamkan persoalan itu karena nggak berani, atau karena memang ya ini uji coba juga kira-kira sikap presiden seperti apa sementara tuan dia orang lain. Jadi nggak menarik menurut saya kasus-kasus yang belakangan ini kemudian apa sudah ada putusan dua kali kasus dua kali presiden yang ngomong. Memang presiden itu
apa ya, saluran terakhir dalam sistem presidensil gitu. Tetapi eh, kualitas menteri juga penting untuk dilihat. Bukan mungkin dia sudah S3, bukan itu maksud saya gitu ya. Tetapi bagaimana cara dia mengelola kasus atau persoalan yang dihadapkan pada dirinya yang harusnya dia sendiri kelihatan gitu ya, mapan untuk memetakan persoalan-persoalan yang dihadapkan pada dirinya, bukan terus dilarikan ke presiden terus gitu. Atau jangan-jangan memang presidennya yang ingin mengambil alih semua kasus yang dihadapi menteri-menterinya sehingga menterinya tenggelam di situ. Nah, itu yang saya nggak tahu. Mungkin Mbak Bibip yang lebih lebih tahu. Itu komentar saya, Mas Tusman. Baik, makasih Prof. Nikmat. Yang terbaru Tito ya yang dipermalukan Ya, sudah memberikan 3 pulau untuk empat. tiba-tiba di challenge oleh presidennya. Silakan Mbak Bibip. Ya, kalau saya tidak ingin melihat Save Raja Ampat ataupun soal 4 pulau di Aceh dan lain sebagainya itu sebagai suatu pengalihan isu. Saya melihat hal-hal tersebut menunjukkan uh, keotiknya pemerintahan kita. Jadi kalau levelnya pengalihan isu menurut saya di level yang terlalu berlebih-lebihan, misalnya kasus-kasus selingkuh begitu ya. Kemudian apa ya, misalnya adalah beberapa kasus-kasus yang sifatnya kalau anak zaman sekarang suka ngomongnya receh begitu ya. Tapi kalau untuk banyak kasus lainnya seperti yang tadi kita bahas, termasuk Save Raja Ampat, itu sebenarnya menunjukkan gejala pemerintahan yang sebenarnya satu dia itu politik komando, tadi Prof. Nikmah sudah sampaikan, dalam arti ternyata yang lebih banyak akhirnya harus turun tangan adalah Pak Prabowo sendiri. Mungkin itu dikarenakan karakternya, jangan lupa Pak Prabowo itu seorang militer loh. Jadi ada karakter komando yang sangat kuat, ada ruang-ruang yang memang tidak diberikan untuk para menteri. Bahkan ada gosip tuh, Pak Prabowo kadang-kadang lupa sendiri siapa yang udah jadi menteri atau wakil menteri dia. Ada gosipnya lah, ada yang pernah ketemu terus dia lupa kalau itu adalah wakil menterinya. Karena kan juga menterinya banyak sekali ya, totalnya pejabat menteri dan wakil menteri dan yang lain setingkat menteri itu kita punya 107 tuh. Jadi bayangkan nih saya nih orang Jakarta suka kesel karena terlalu banyak tetot-tetotnya kalau di jalanan. Nah, jadi itu karakter politik komandonya Pak Prabowo. Tapi yang kedua juga karena nggak ada kompetensi menurut saya di banyak pejabat publik kita. Kita bisa melihat fenomena di mana banyak sekali jabatan menteri dan wakil menteri, komisaris, dan seterusnya itu diberikan sebagai tanda terima kasih ketimbang merit system dengan kompetensi dan lain sebagainya. Bahkan sudah ditulis ya oleh banyak media tentang beberapa menteri dan wakil menteri yang ternyata adalah bagian dari oligarki besar kita. Gitu. Jadi memang ditaruh di situ. Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Balik ke topik kita. Karena proses pemilihan presidennya memang sangat diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, sangat diwarnai oleh pendanaan luar biasa yang memang diberikan dengan sengaja oleh para pengusaha besar dan orang-orang yang ingin memanen ketika pemerintahan ini sudah berjalan. Nah, proses memanennya ini sebenarnya yang sedikit banyak sedang kita lihat. Jadi ada soal ganti pemain, misalnya begitu ya, dalam beberapa kasus korupsi yang akhirnya menjadi kita bisa namakan, saya juga pernah tulis soal populisme hukum, begitu. Indikasinya sih mereka ganti pemain karena ada orang-orang baru yang ingin masuk ke dalam sumber-sumber daya ekonomi kita. Nah, jadi itu satu ya, itu dua hal ya soal kompetensi dan soal gaya pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi yang ketiga, implikasinya pada pemilu 2029 adalah kalau kita nggak siap dengan apa yang sekarang ini terjadi,
dengan kekacauan governance kita gara-gara di level elitnya itu memang ada pertempuran kepentingan dan politik ekonomi yang sangat kuat. Yang saya khawatirkan hal yang sama akan terjadi persis tahun 2029. Oligarki lagi, mungkin ganti pemain lagi, dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya sih ingin mendorong Ibu Bapak sekalian, juga jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, wah ini pengalian isu nih. Tapi what is the main issue anyway? Kalau dikatakan Safe Raja Ampat dan lainnya adalah pengalian isu, pertanyaan besarnya pengalian isu dari isu yang mana? Karena semuanya isu gitu. Termasuk dia populisme hukum, Tom Lembong ditangkap, kasus Pertamina dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kita pikir, aduh kok kita keluhannya teman-teman mahasiswa kan suka, kok kita gini banget ya jadi warga negara Indonesia, banyak banget masalah. Ya memang itulah yang terjadi ketika politik kita sangat dipengaruhi oleh gaya-gaya tawar-menawar politik yang sangat pragmatis, dan akhirnya tidak berlangsunglah rule of law di negara ini, yang pada akhirnya makanya banyak orang yang kayaknya nggak peduli dengan politik, tapi pada akhirnya yang kena dampak ya kita ini. Dalam governance sehari-hari kita mengalami apa yang sekarang ini kita alami dengan terlalu banyak isu yang harus kita perhatikan. Begitu, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih, Mbak Bu Nikma juga terima kasih. Saya mencatat banyak sekali hal yang perlu kita tulis lebih lanjut ya, ide-ide untuk menulis lebih lanjut dari paparan Bu Nikma dan juga Mbak Bibip. Teman-teman semua, kita tiba di penghujung acara. Kita beruntung karena jam 12.02 acara kita sudah bisa kita akhiri. Bu Nima, terima kasih banyak sudah dan selalu berkenan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh PSAD YWI. Mbak Bibip kayaknya kembali terlempar. Oh masih ada. Terima kasih Mbak Bibip sudah berkenan bergabung. Nampaknya ini udah yang keempat ya Mbak. Saya minta untuk jadi narasumber di Ya, PSAD. dengan senang hati, Bu Desvan. Selalu gitu ada. ya. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Bibip, Mas Yasman. Sama-sama. Yeah. Maaf ya Prof Nimah ya, tadi Yeah, saya terlambat, nggak enak saya. Enggak. Terima kasih. Mbak, makasih. Ya.